Episode 4, di awal scene, kita diperlihatkan beberapa tahun yang lalu di mana Tae Han masih menjadi polisi. Tae Han memiliki adik laki-laki. Hari itu dia mendapatkan telepon entah dari mana. Dia diberitahu kalau adiknya mencuri lagi. Tae Han yang marah memanggil adiknya dan ingin membawanya ke kantor polisi. Si adik tidak terima dengan tuduhan Tae Han. Dia dulu memang suka mencuri tapi dia sudah berjanji dengan kakaknya kalau dia tidak akan mencuri lagi. Si adik pergi dengan keadaan marah. Beberapa detik setelah adiknya keluar, Tae Han mendapatkan telepon kalau pelaku pencurian bukan adiknya Tae Han. Dan dia menyesal menuduh adiknya. Di sana dia melihat jam tangan hadiah dari sang adik karena berhasil masuk menjadi polisi. Hadiah itu dia dapatkan dari bermain game, dan berjanji akan memberikan Tae Han jam tangan asli suatu hari nanti. Tae Han keluar dan terdengar bunyi dentuman yang cukup keras dari jalan raya. Ternyata telah terjadi kecelakaan dan siapa yang kecelakaan? Adiknya si Tae Han. Adiknya meninggoy dalam kecelakaan tersebut. Kembali ke masa kini, mereka berusaha mencari cara agar dapat menyelamatkan orang yang terjebak di dalam lab. Sarif yang sudah tahu keberadaan istrinya, ingin pergi menjemput istrinya. Petugas park menahannya karena terlalu berbahaya di sana. Tae Han menawarkan diri untuk membantu Sarif menyelamatkan orang-orang yang terjebak di lab. Keributan itu membuat yang lain marah. Mereka takut Mutan mendengar suara keributannya dan datang ke tempat persembunyian mereka. Tae Han bilang kalau itu keluargamu bagaimana? Mereka terdiam. Tapi preman malah membacot. Dia meminta Tae Han berhenti berpura-pura menjadi polisi karena sudah dipecat atas kasus suap. Kita diperlihatkan saat Tae Han dipecat atas tuduhan telah melakukan suap. Dia yang berteman baik dengan petugas park mengajaknya keluar bersama. Akhirnya mereka bertiga pergi untuk menyusul yang lain. Bagaimana dengan Hua Sun? Ternyata dia Pak Guru dengan penjaga sekolah. Penjaga sekolah yang berada di belakang mendapatkan serangan. Hua Sun meminta Pak Guru membawa Yeonbin pergi. Sedangkan dia dan penjaga sekolah terjebak. Tiba-tiba kepala Hua Sun sakit. Di tengah kesakitan Hua Sun, terlihat dukun yang ada di rumah sakit Mujin mulai melakukan ritualnya. Dia terus menyebutkan siapapun yang tidak mengikutinya akan mati. Gitu terus sampai asap tebal perlahan pergi dan Mutan juga mulai menghilang bersama dengan hilangnya asap. Sakit kepala Hua Sun juga menghilang. Di dalam, pemimpin Choi menamparkan Pak Guru yang keluar menyelamatkan Hua Sun. Dia tidak mau yang lain terancam karena ulahnya. Pak Guru yang sudah muak juga marah menyebut pemimpin Choi hanya berpura-pura mengkhawatirkan yang lain agar dia tetap selamat. Pak Guru juga memanggil Choi ayah. Ternyata Pak Guru anaknya pemimpin Choi. Tapi sikap mereka jauh berbeda. Choi semakin murka karena Pak Guru berani melawannya. Hua Sun menghentikan Choi yang ingin menamparkan Bapak Guru dan memperkenalkan dirinya seorang polisi. Dia juga bilang dia tidak terinfeksi. Ada satu orang penjaga keamanan yang ikut terjebak di dalam lab. Dia membaca peta rumah sakit dan menyusun rencana untuk pindah ke ruangan negatif yang bisa menahan agar asap tidak masuk. Mereka kurang yakin dengan rencana itu. Tapi akhirnya mereka sepakat untuk pindah ruangan. Hua Sun dan Pak Guru saling memperkenalkan diri. Bapak Guru bernama Guru Tae. Guru Tae bertanya kenapa Mutan dan asap tiba-tiba menghilang. Hua Sun bilang mungkin Mutan pergi karena mendengar suara dengan frekuensi yang kuat. Guru Tae bingung suara apa, dia tidak mendengar suara apapun. Jadi hanya Hua Sun yang mendengar suara itu. Dia merasa ada sesuatu yang mengendalikan si Mutan. Tae Han dan yang lain mulai menyusuri jalan demi jalan agar bisa sampai ke lab. Dia dibantu manajer dari layar. Manajer yang terlihat aneh meminta dokter menggantikannya sebentar. Ini si pria bengek yang ditolong Tae Han. Pria itu mengalami mimpi buruk. Di mimpinya dia teringat saat bosnya marah besar karena kehilangan semua sapinya yang diakibatkan kecerobohan bengek. Tiba-tiba si dukun ada di sana entah dari mana. Dia bilang ke bengek kalau bengek menjadi yang terpilih. Apa maksudnya? Nanti kita bakalan tahu maksud dari dukun itu. Di luar terjadi pertengkaran antara perawat Yun Si dengan pengungsi di sana. Si pengungsi ingin pergi dari rumah sakit tapi perawat mencegahnya karena di sana terlalu berbahaya. Si dukun mulai berperan menjadi anak dan istrinya si pengungsi dan bilang kalau pengungsi itu keluar maka dia akan mati. Ya, si pengungsi tetap keluar dengan beberapa orang.
Mereka semua tewas diterkam mutan. Orang-orang yang di dalam mulai kagum dengan dukun, karena ucapannya benar. Jamal memarahi guru lain yang memberikan makanan padanya. Dia tidak suka dengan makanan yang dibagikan. Guru Tae menegur sikap kurang ajar Jamal. Si Jamal malah bilang dia bukan murid di sekolah itu lagi karena guru Tae sudah mengeluarkannya dari sekolah. Ternyata Jamal murid di sekolah Mujin tapi sudah didepak dari sekolah. Hua Sun juga menegur si Jamal. Si Jamal tidak terima dan menantang Hua Sun. Dengan mudah Hua Sun mengalahkan Jamal. Doyon dan temannya melihat bola yang ada di luar. Doyon juga melihat pistol Hua Sun yang hilang saat melawan mutan. Dengan berani Doyon keluar mengambil pistol Hua Sun. Di luar asap mulai mengejarnya. Untungnya Hua Sun cepat dan membawanya masuk. Hua Sun marah pada sikap Doyon yang ceroboh. Doyon bilang kalau dia hanya mengambilkan pistol Hua Sun karena Hua Sun memerlukannya untuk melawan mutan. Guru Tae menegur sikap Hua Sun yang sedikit kasar pada anak kecil. Dia juga bilang agar Hua Sun tidak menutup dirinya dan bersama-sama melawan si mutan. Jamal yang marah lagi-lagi menemui Dorim dan mengancam akan membunuhnya. Dorim tidak takut, justru dia bilang, apa Jamal sudah memikirkan cara kreatif untuk membunuh dirinya? Hua Sun terdiam sambil melihat Doyon. Dia merasa bersalah telah bersikap kasar padanya. Kembali ke dukun dengan segala mantranya. Kali ini dia menggambar lingkaran hitam yang sama dengan lubang di tanah pemimpin Choi. Dokter meminta Tae Han berjalan ke ruangan darurat agar cepat sampai ke lantai 5. Di sisi lain manajer melihat istrinya Sarip beserta rombongan keluar dari lab dan menuju ke ruangan negatif. Dokter mengerti maksud mereka ke sana agar asap tidak bisa masuk. Dokter mencoba memberitahu Sarif dan memintanya ke lantai 4. Tapi alat komunikasinya putus-putus. Sarif tidak mengerti ucapan dokter yang dia tahu kalau mereka diminta menuju ke lantai 4 bukan 5. Tae Han merasa ada seseorang di sana dan untungnya mereka berhasil selamat. Sin memperlihatkan Hua Sun yang ada di dalam lubang hitam. Di sana juga ada beberapa korban yang telah meninggoy termasuk Yang Sik. Tiba-tiba muncul suara aneh yang meminta Hua Sun ikut dengannya dan semua dendam Hua Sun akan terbalas. Ternyata itu hanya mimpi. Dari kejauhan Hua Sun melihat Jamal yang memperhatikannya. Hua Sun mengejar si Jamal. Di sisi lain penjaga sekolah sedang mengecek keamanan sekolah tapi anehnya gembok pintu rusak dan Hua Sun melihat sesuatu yang mengerikan menancap di perut penjaga sekolah. Untungnya penjaga masih hidup tapi dia membutuhkan pengobatan. Obat-obatan berada di kantor perawat yang penuh dengan mutan. Hua Sun dengan baik hatinya menawarkan diri untuk pergi mengambil obat-obatannya. Dia lakukan karena penjaga sekolah juga melakukan hal yang sama padanya. Oh, tidak semudah itu. Petugas Choi datang dan memulai bacotannya. Intinya dia tidak suka Hua Sun pergi karena bisa membahayakan yang lain. Itu terus alasannya. Dia terus bersikap seperti pahlawan dan pemimpin. Petugas memberikan pilihan pada Hua Sun. Pertama, tetap bertahan, atau pergi mengambil obat dan keluar dari sekolah. Hua Sun setuju melakukannya. Guru Tae mencoba memberitahu ayahnya. Tapi petugas Choi tidak peduli. Petugas Choi bahkan meminta Hua Sun membawa Doyon juga untuk pergi. Wow. Dorim memiliki rencana. Dia bilang mereka harus lewat dari pintu samping. Tapi pintunya terkunci dan guru yang memegang kuncinya berubah jadi mutan. Dorim bilang mereka tidak memerlukan kunci karena pintunya rusak. Di episode 1 kita melihat si penjaga memperbaiki pintunya. Lah si Jamal muncul dan bersikap manis, dia ingin membantu. Tapi dari gayanya si Jamal tercium aroma-aroma kebohongan. Si Jamal meyakinkan Hua Sun kalau dia tulus ingin membantu mencari obatnya dan dia memiliki rencana untuk itu. Setelah bersiap Hua Sun menghubungi Tae Han, dia memberitahu Tae Han kalau asap bukanlah penyebab segala kekacauan. Tapi makhluk ada di dalam asap yang sampai sekarang masih menjadi misteri apa makhluk itu.
Dia meminta Tae-han untuk berhati-hati. Scene kembali memperlihatkan saat malam mati lampu sebelum mati lampu di sebuah ruangan. Ada dokter yang sedang memeriksa keadaan salah satu pasien. Di sana juga ada penjaga, jadi pasien itu tahanan polisi yang meminum pestisida agar terbebas dari hukuman. Malam itu lampu padam, penjaga memeriksa apa yang sedang terjadi. Saat dia kembali si pasien hilang dan muncul. Kemudian menjerat leher si petugas hingga tewas. Ternyata pasien itu si penjaga yang ada di lab bersama istrinya Sarip, dia juga pasien si dokter. Makanya dia kaya mengenali si petugas. Setelah membunuh penjaga dia mengambil bajunya untuk menyamar. Bersambung.